Assalamualaikum. Sudah sangat lama ya saya tidak membuat video, tidak upload video. Sudah sekitar 1 bulan dari video terakhir itu. Nah, kali ini saya mau memberi makan ikan ya. Ini kolam yang ukuran 2 kali 1 meter, isi kurang lebih ini 250 atau sampai 300 ekor ini. Nah, ini bisa dilihat ikannya, airnya juga jernih ya, bening. Tuh, ikannya sangat lahap-lahap ya. Ini ikan baru umur 1 bulan, nyampe 1 bulan setengahan ini. Ini ikan nila. Saya tebar dari ukuran sebesar-besar jari ya. Ya masih lumayan agak kecil. Tapi alhamdulillah ini ikannya pada sehat-sehat ya, lincah-lincah dan gesit-gesit. Karena mungkin memang kualitas airnya juga lumayan bagus ya. Nah, ikannya lahap-lahap. Nah, di sini saya kan ada 2 kegiatan, pelihara ikan dan juga pelihara sayuran ya di sini. Ini sayuran ini memanfaatkan air dari kolam ini jadi sistem aquaponik. Ya mungkin bagi yang belum lihat video-video sebelumnya tentang aquaponik, di channel saya ini ada beberapa video tentang aquaponiknya, tanamannya. Nah, ini hasilnya. Ini kangkung yang saya tanam sebenarnya udah 4 kali pemanenan ya. Dan ini besok juga udah dipanen lagi. Nah, ini juga biasanya kalau aquaponik itu kan terkendalanya biasanya daun kurang hijau. Dan memang pengalaman saya sebelum-sebelumnya memang saya selalu menambahkan zat tambahan ya, zat pupuk tambahan Fe atau zat besi buat menghijaukan tanaman. Tapi sudah 1 bulanan ini saya nggak pernah menambahkannya lagi. Saya ganti dengan pupuk yang lain ya. Jadi lebih stabil dan ke daun juga lebih stabil hijaunya juga, dan ke batang juga menjadi agak lebih besar-besar ya. Nah, di video sebelumnya juga ada yang bertanya mengenai hitung-hitungan ekonomis antara pelihara ikan yang saya lakukan dan juga pelihara tanamannya ya. Sebenarnya kalau untuk pelihara ikan di sini saya lebih menyukainya ya, karena memang saya pada dasarnya dari dulu senangnya tuh lebih ke ikan ya. Pertama karena perawatannya yang saya rasakan tuh nggak terlalu ribet ya, nggak secapek atau nggak seribet pelihara tanaman gitu. Kalau ikan kan tinggal tebar benih, pelihara ikannya, ngasih pakan ikan, paling kuras filter ya, karena di sini saya menggunakan sistem resirkulasi, jadinya otomatis saya harus membersihkan filter ini 3 atau 4 hari sekali gitu kan. Nah, di video sebelumnya itu kan ada yang bertanya apakah itu menguntungkan atau enggaknya ya pelihara ikan dengan sistem seperti ini. Nah, sepengalaman saya kurang lebih sudah 4 bulanan ini pelihara ikan nila ya. Tapi ya alhamdulillah ya, kalau menurut saya itu
sebenarnya kalau dari ikan tuh lebih menjanjikan ya. Saya di kolam yang besar, mungkin bisa dilihat di video sebelumnya, ada satu kolam saya yang besar ukuran 2 kali 5 meter. Itu saya isi 1000 ekor ya. 1000 ekor itu saya waktu beli benih ya, benih ikannya tuh. Nah, di sini sudah saya coba rangkum ya sedikit. Nah, ini saya membeli ikan itu waktu itu yang isi 1 kilonya tuh kurang lebih 100 ekor ya. Ya, ukurannya tuh sekitar 2 jarian lah kurang lebih. Ini di tempat saya harganya tuh 40.000. Ini maksudnya tuh 100 ekor ya per kilonya. Jadinya kan kalau 1000 ekor tuh 10 kilo ya. Jadi ini waktu beli saya sekitar 400.000 ini. 400.000. Nah, pelet nggak tahu ya kalau di tempat saya pribadi gitu, karena saya juga emang agak mengirit pelet gitu ya. Saya 1000 ekor tuh habis sekitar 5 sak ya, atau 1,5 kintal, dan satu saknya itu harganya tuh 310.000 ya. Nah, kalau 5 kan sekitar 1.550.000. Nah, listrik selama 4 bulan itu, biasanya selama 1 bulan listrik saya habis 100.000 ya. Di sini listriknya tuh bukan digunakan buat ke kolam aja ya, tapi saya gunakan juga buat ke instalasi-instalasi aquaponik itu, tanaman-tanaman kangkung yang saya pelihara di tempat saya ini. Ya kurang lebih kalau per bulannya tuh pokoknya 100.000 lah. Kalau 4 bulan atau 3 bulan kan 400.000 ya. Nah, di sini saya menghitungnya selama 4 bulan. Nah, jadi total pengeluaran yang saya keluarkan selama 3 atau 4 bulan itu sekitar segini, 2.350.000. Ini dari per 1000 ekor ya, 1000 ekor. Nah, saya biasanya menjual ikan tuh ke tetangga ya, kebetulan beliau jual ikan ya, jual ikan konsumsi gitu, dan saya selalu jual kepada dia ya. Nah, kalau dipanen biasanya nggak seragam ya sebenarnya ikan tuh, ada yang 1 kilo 5 ekor, 4 ekor. Tapi kalau di tempat saya sih rata-rata antara 5 nyampe 7 ekor itu. Cuman ya saya titik ratakan itu isi 7 ekor ya per kilonya tuh. Nah, 1000 ekor dibagi 7, 1000 ekor dibagi 7 itu kan kurang lebih kalau dipanen total tuh sekitar 142 kilo. Ini sebenarnya 1000 tuh kalau saya pelihara 1000 gitu kan, saya sebenarnya selalu melebihkan dari angka 1000 ini. Jadi saya biasanya beli 1100 ekor atau 1150. Kenapa saya seperti itu? Soalnya saya buat meminimalisir angka kematian gitu. Bukan meminimalisir sebenarnya, jadi kalaupun ada yang mati antara 50 atau 100 ekor, jadi di kolam itu tetap ada sekitar 1000 ekor gitu kan. Jadi saya seperti itu. Dan biasanya sih saya jatuhnya tuh ya gini, 142 kilo. Nah, di tempat saya tuh kali 25.000 ya kalau dijual ke tetangga saya itu. Ya jadi dapat hasil ya sekitar segini, 3.550.000 itu
3 atau 4 bulan. Nah, selisihnya tuh tadi modal sekitar 2.350.000 dan hasilnya tuh 3.550.000 ya. Sebenarnya sih kalau dilihat dari angkanya tuh kecil ya, cuman 1 juta gitu, 3 bulan atau 4 bulan. Tapi ini kan dari 1.000 ekor dan cuman sekedar saya memanfaatkan lahan yang ada gitu kan. Tapi saya pikir kalau buat diperbanyak atau diseriusin ke yang lebih besar gitu, saya yakin dari ikan tuh sangat menjanjikan ya. Dari 1.000 ekor aja ada selisih 3 bulan tuh sekitar 1 juta. Mungkin bisa dilihat dari channel-channel lain, sebenarnya tuh bisa dimaksimalkan lagi, bisa masa panennya tuh 2,5 bulan atau 2 bulan mungkin bagi yang lain, dengan catatan segala sesuatu yang agar ikan cepat dipanen itu terpenuhi ya. Tapi kalau di tempat saya ya sekitar 3 bulan tuh ya dapatnya seperti ini gitu. Saya sebenarnya tuh dari melihat hasilnya yang dari kemarin-kemarin tuh memang saya lebih tertariknya, saya punya cita-cita memperbanyak kolam gitu sebanyak mungkin. Saya mau tuh ya minimal pelihara 10.000 ekor gitu kan. Ada punya 10 kolam yang ukuran besar-besar gitu. Dengan bertambahnya ikan yang kita pelihara, otomatis penghasilan yang akan kita dapat juga kan semakin besar. Jadi ya mungkin dari sini saya bisa menjelaskan kalau pelihara ikan itu ya menjanjikan gitu kalau buat saya pribadi gitu. Walaupun saya menggunakan sistem resirkulasi dengan listrik. Dan di sini saya juga punya kelebihan, yaitu memanfaatkan air yang mengalir gitu kan, resirkulasi. Saya manfaatkan kan ke tanaman-tanaman ini gitu kan, yang ada di paralon. Dan ini hasilnya juga ya lumayan, bisa dipanen, bisa dijual ke pasar atau ke tetangga-tetangga. Dan kalau banyak gitu kan lumayan juga menghasilkan. Ini kalau sebanyak ini dari satu rak ini biasanya saya panen per 1 minggu itu dari satu rak ini sekitar 15 ikat atau 20 ikat gitu kan per 1 minggu itu. Ya bisa dikalikan kalau per ikatnya tuh 2.000 ya lumayan gitu buat menutupi buat menutupi biaya listrik lah gitu kan. Nah, makanya itu saya bisa menyimpulkan kalau memang ada rekan-rekan yang tertarik buat pelihara ikan ya, kalau saya sarankan emang harus sekalian besar gitu, nggak boleh cuman pelihara 1.000 ekor 2.000 ekor gitu. Kalau 1.000 ekor atau 2.000 ekor jatuhnya tuh pasti kecil gitu. Tapi kalau mau memperbanyak juga ya otomatis modal yang dikeluarkan juga harus lebih besar gitu. Ya mungkin itu yang bisa saya share. Semoga bermanfaat, dan bagi rekan-rekan yang tertarik berbudidaya ikan nila ya, saya sarankan kalau memang punya modal lebih, enak langsung terjun ke skala bisnis ya, skala serius gitu kan, biar memang ada hasilnya. Dan ini juga saya lagi proses pembuatan kolam satu lagi. Rencananya tuh saya membuat ukuran 2 meter kali 10 meter gitu, biar nanti bisa diisi 2.500 atau 3.000 ekor ya per kolam yang nanti tapi masih dalam proses pengerjaan ya, belum beres. Sekali lagi mungkin hanya itu yang bisa saya share.
Terima kasih, semoga bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.